Pokoknya intinya tuh bahwa orang yang cuci darah rutin itu kadar radikal bebasnya di dalam darahnya itu meningkat sampai 15 kali lipat dibandingkan orang yang nggak cuci darah. Nah, pada orang-orang cuci darah ini kalau dia minumnya air hidrogen, antioksidan yang ada air hidrogen ini tuh bisa menurunkan stres oksidatif, meningkatkan kadar antioksidan di dalam tubuhnya dan peningkatan sel darah merahnya pada pasien-pasien yang menjalani cuci darah. Jadi ujung-ujungnya tuh eh, pada kualitas hidupnya. Jadi orang-orang yang cuci darahnya harus tetap cuci darah, tapi orang yang cuci darah tapi minum air hidrogen, kualitas hidupnya tuh jauh lebih bagus dibandingkan orang-orang yang cuci darah tanpa minum air hidrogen, ya. Apalagi salah satu yang bisa diperoleh dari hidrogen itu misalnya dengan inhalasi. Jadi kalau orang cuci darah rutin kan nggak bisa minum banyak. Jadi dia cuma bisa akses hidrogen misalnya kalau cuma sehari seliter ya bolehnya seliter air hidrogen. Tapi kalau misalnya pakai inhalasi kan sebenarnya tidak dibatasi. Jadi dia bisa minum orang-orang yang cuci darah itu bisa inhalasi hidrogen untuk meningkatkan masuknya hidrogen ke dalam tubuhnya karena minumnya kan nggak boleh terlalu banyak gitu ya. Kemudian ada penelitian lagi di Kidney Internasional bahwa orang-orang yang cuci darah itu kalau misalnya apa namanya minum air hidrogen maka stres oksidatifnya bisa menurun secara signifikan. Jadi artinya radikal bebasnya menurun di dalam tubuh. Nah ini juga nah ini penelitian yang apa namanya? Sorry ini kayaknya suaranya yang ini. Oke. Ini ada penelitian yang menunjukkan bahwa si air hidrogen juga ternyata digunakan untuk apa namanya sistem cuci darahnya dengan mesin. Ini kan biasanya ada cairan cuci darah namanya dialisat. Nanti dialisatnya dipakai dengan air ini di Jepang penelitiannya tuh. Jadi air dicampurin cairan dialisisnya dengan molekul hidrogen. Dilakukan penelitian selama 6 bulan pada 21 pasien. Ternyata pertama tidak ada efek samping yang bermakna. Jadi antara yang cuci darah pakai cuci darah air apa namanya air cuci darah biasa dengan air cuci darah yang dicampur cairan cuci darah yang dicampur eh, dengan molekul hidrogen itu nggak ada masalah, jadi nggak ada efek samping. Ternyata tekanan darahnya tuh secara signifikan jadi lebih bagus dibandingin yang nggak pakai air hidrogen. Yang cuci darahnya pakai air hidrogen tuh tekanan darahnya jadi lebih bagus, lebih banyak yang normal gitu dibandingkan yang nggak pakai air hidrogen. Jadi eh, ternyata luar biasanya air hidrogen itu nggak cuman untuk diminum tapi juga bisa untuk langsung dicuci darah. Cuman di Indonesia kayaknya belum ada, ini penelitiannya di Jepang. Kemudian juga ini ada lagi penelitian di Jepang juga bahwa cairan hemodialisis yang eh, kompartemen katoda dari air terionilisasi itu air hidrogen sebenarnya. Cuman dia pakai mesin khusus. Jadi namanya, tapi dia kaya akan hidrogen itu tuh ternyata hasilnya tuh lebih bagus gitu ya. Jadi hasilnya sel darah putihnya tadi sel darah merahnya lebih bagus, ini sel darah putihnya lebih bagus. Kemudian efek biologis dari air terionisasi pada hemodialisis ini sama-sama di Jepang juga ya peneliti Nephron Journals ya tentang clinical practice-nya bahwa juga cairan dialisis yang kaya akan hidrogen ini juga ternyata lebih efektif menghilangkan beberapa toksin tertentu yang tertumpuk pada pasien-pasien cuci darah ya. Jadi intinya tuh banyak sekali penelitian yang menggunakan nggak cuma diminum tapi juga digunakan untuk cuci darah. Ini ada medical gas research yang nggak cuma cuci darah dengan mesin, ternyata ada penelitian juga dengan peritoneal dialisis atau dengan membran perutnya tadi itu juga bisa menurunkan stres oksidatif di rongga peritoneal dibandingkan orang-orang yang cuci darah peritoneal dialisisnya itu tanpa menggunakan hidrogen ya. Eh, Kurang lebih sih kayak gitu. Intinya tuh sebagai penutup bahwa untuk pencegahan penyakit ginjal ini kita nggak bisa melakukannya tuh mendadak ya. Kita tuh pertama kita harus lakukan dari sekarang. Kalau kita fungsi ginjalnya masih bagus, kita dari sekarang tuh menjaga fungsi ginjal ini dengan sebaik mungkin. Kemudian juga jangan cuman mengandalkan satu jenis pola hidup yang sehat, tapi dikombinasi. Jadi healthy lifestyle itu ada yang namanya di dunia kedokteran itu multi therapeutic approach. Jadi kalau ada hal-hal yang bermanfaat buat kesehatan kita lakukan bersama-sama, itu efeknya tuh nggak cuma efeknya bukan penjumlahan, tapi eh, jadi istilahnya sinergi. Contohnya kalau kalau bukan satu tambah satu sama dengan dua, tapi kalau kita rajin minum air hidrogen,
kita rajin olahraga juga, maka 1 tambah 1 bisa jadi 3, bisa jadi 4, bisa jadi 5, bahkan apalagi kalau kita rajin minum air hidrogen, olahraga juga, makannya dijaga, terus juga menjaga dari berbagai pola hidup yang tidak sehat kayak merokok, kemudian juga rajin puasa intermittent misalnya, dan macam-macam itu manfaat kesehatannya jauh dibandingkan bukan efek penjumlahan tapi bisa efek bahkan efek perkalian. Nah, salah satunya juga misalnya dengan olahraga tadi. Jadi intinya tuh eh, fungsi ginjalnya tuh jangan mengandalkan keluhan sekali lagi karena banyak sekali orang-orang yang fungsi ginjalnya udah terganggu secara signifikan udah di bawah 50% tapi belum ada keluhan sama sekali. Dan itu tuh harus di check up secara rutin, kemudian kontrol tekanan darah terutama dan gula darah yang merupakan faktor utama penyebab gagal ginjal yang kronis tadi. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Moga-moga nanti bisa lebih Oke, banyak pertanyaan ya pada saat diskusi. oke. Terima kasih. Dok, kita masih lanjut dok pakai slide-nya lagi dok. Nggak apa-apa dok, coba bisa nggak? Oh, yuk gimana? Tampilkan slide-nya. Tadi ada beberapa hal Yang yang mau tadi? saya tanyakan dok. Iya, Ya, oke, silakan. Yang tadi, yang penelitian-penelitian itu dok. Nah, jadi oh ya. dari jadi orang kalau memang dia mau mencegah atau mau melakukan yang namanya pemulihan eh, mengenai ginjal, kan jenis air itu kan banyak ya. Ada air mineral, ada air RO, ada air heksagonal, ada air destilasi, bahkan sampai air alkali. Bahkan sekarang ini kita Hmm. bahas mengenai air hidrogen. Jadi dari semua jenis air tersebut, maka yang paling bagus, yang paling bermanfaat untuk kalau ada gangguan ginjal atau masalah ginjal, tentunya air hidrogen ya dok ya. Ya, ya jadi maksudnya kalau di kedokteran kan kita cuman lihat penelitian aja. Saat ini tuh nggak ada Hmm, penelitian misalnya air oksi digunakan pada orang cuci darah, orang yang gangguan ginjal itu nggak ada penelitiannya. Berarti nggak belum ada manfaat bahwa air oksi itu bagus buat kesehatan ginjal gitu. Terus juga misalnya kalau ada air bagus lagi air RO, sampai saat ini nggak ada penelitian air RO itu kalau diminum rutin bisa bagus buat orang-orang yang gangguan ginjal. Malah eh, ada yang bilang air RO itu dari yang WHO sendiri itu tidak direkomendasikan digunakan jangka panjang. Kalau si air hidrogen ini tuh manfaatnya banyak pada orang yang bahkan gagal ginjal yang udah cuci darah itu kalau minum hidrogen tuh dia meningkat kualitas hidupnya dan kalau dikonsumsi jangka panjang tuh nggak masalah gitu. Jadi itu oke, artinya. Jadi bukan ada perbandingan. Misalnya kalau ada perbandingan tuh gini, ada penelitian air oksi ternyata bagus juga buat cuci darah, tapi ternyata lebih bagus hidrogen. Enggak, ini yang penelitian yang ada tuh cuma air hidrogen gitu. Air oke, yang lain oke. tuh nggak ada penelitiannya untuk Ya, bahkan oke, air alkali aja nggak ada penelitiannya bahwa air alkali itu bagus buat orang yang cuci darah. Tapi air yang hidrogen yang diproduksi sama mesin khusus atau oke. tumbler itu ternyata bagus buat kesehatan ginjal gitu. Oke, jadi kesimpulannya hanya air jenisnya air hidrogen lah yang punya banyak penelitian mengenai ginjal ya. Kalau jenis air yang lain nggak ada ya dok ya, Iya, gitu ya. ya betul. Oke, jadi mau kayak air alkali, air heksagonal, air apa tuh, air RO itu nggak ada ya. Hmm, nggak ada. Oke, oke, oke. Nah teman-teman silakan teman-teman yang mau tanya nih. Nah sama satu lagi dok, itu kan tadi Bukan kan ada ada lagi. beberapa ya itu kan ada Iya, ya. beberapa penelitian yang PubMed ya dok ya. Iya, ya. Yang dari Ini PubMed, Dok. Bisa bisa tolong jelaskan nggak, Dok? PubMed itu apa, Dok? yang PubMed oh, ini ya, sorry, sorry. PubMed. PubMed itu tuh jadi di dunia kedokteran tuh kayak ada seluruh penelitian dari tahun 1930-an itu tuh Iya, eh, yang ini ya misalnya tuh ya. Misalnya iya, ini kan. di atas. Ini kan ya. Iya, PubMed itu tuh sebenarnya situs. Jadi kalau Bapak Ibu teman-teman semua yang hadir di sini pengen tahu cari aja www.pubmed.com gitu. Itu tuh nanti isinya tuh kumpulan data penelitian dari tahun 1930-an sampai sekarang. Jadi yang iya, penelitian yang baru dipublikasikan kemarin itu misalnya di Amerika atau di Eropa atau di Belanda ada penelitian yang baru dipublikasikan tuh langsung ada di situ. Jadi kita bisa tahu semua iya, apa namanya penelitian apapun penelitiannya efek samping iya. obat, manfaat dari obat atau manfaat dari terapi tertentu, fisioterapi, operasi dan sebagainya tuh baik untuk perawat, baik dokter, fisioterapis, ahli gizi semua tuh ada di situ. Ada sekitar lebih dari 20 juta penelitian kalau nggak salah. Jadi banyak Jadi sekali. Pub, Jadi kalau oke, hmm, ya. Jadi PubMed itu udah kayak kitab sucinya gitu ya, Dok?
Ya, kalau tenaga kesehatan tuh kalau apa-apa tuh ngomongnya harus ada penelitiannya. Nah, si air hidrogen itu penelitiannya lebih dari sekitar 1.000 penelitian tentang manfaat air hidrogen pada berbagai kasus-kasus kesehatan, baik pencegahan maupun pengobatan. Kalau ada yang neliti tuh yang di Molecular Hydrogen Institute tuh, mereka tuh bikin klasifikasi tuh ternyata lebih dari 170 penyakit yang bisa dibantu dengan minum air hidrogen atau inhalasi hidrogen atau bahkan yang tadi menggunakan cuci darah dengan menggunakan air hidrogen tadi. Oke, oke, baik dok. Nah, ini saya bacain ya, yang di kolom komentar ya, di Zoom chat ya. Oke. Nah, ini dok, selang inhalasi yang dipakai apakah tidak terlalu panjang untuk mendapatkan hidrogen inhalasi? Ya Ya jadi memang kalau, kalau ya, kalau ya silakan dok, ya silakan jadi dok. gini, jadi kalau misalnya kalau yang paling sederhana kan diminum ya. Kalau diminum itu tuh kita ngukurnya tuh tinggal lihat kadar hidrogennya diukur. Oh ternyata kadar hidrogennya di atas 1.000, asal di atas 1.000 aja. Yang digunakan soalnya yang biasa digunakan di berbagai penelitian untuk manusia itu di atas 1.000 ya minimal itu. Karena banyak juga kalau cari cari tumbler lain di Indonesia itu banyak dijual di Tokopedia, di Shopee gitu. Itu ada yang cuman kadarnya 600-an gitu. Jadi kalau yang direkomendasikan para ahli itu harus di atas 1.000. Ya makin tinggi makin bagus karena yang 2.000 3.000 juga bagus. Kalau belum sekarang sampai sekarang belum ada aja alatnya yang masuk ke Indonesia. Tapi maksudnya makin tinggi itu makin bagus. Nah, dan juga aman. Jadi penelitiannya tuh hebatnya tuh hidrogen tuh gitu. Kalau kita misalnya minum minum paracetamol 500 miligram bagus. Nanti 1.000 miligram masih boleh. Kalau udah 3 gram gitu atau 3.000 miligram itu udah nanti kena ke liver lah, udah banyak efek samping macam-macam. Tapi kalau hidrogen tuh kadarnya sampai 3 kali lipatnya, 4 kali lipatnya itu dari penelitian ternyata aman-aman aja. Nah, kalau misalnya inhalasi itu ngukurnya tuh rada beda sebenarnya. Jadi inhalasi itu sebenarnya yang kalau di jurnal-jurnal itu dia diinhalasi diukur kadar hidrogen di dalam darahnya sebelum inhalasi gitu. Terus udah gitu nanti dia inhalasi. Setelah inhalasi diteliti lagi, diukur lagi kadar hidrogen di dalam darahnya. Tapi itu kan mahal pemeriksaannya gitu. Jadi itu yang rada susah. Tapi intinya tuh kalau misalnya hidrogennya tinggi, kemudian selangnya nggak bocor, harusnya masuk ke dalam saluran nafas dan itu bisa bermanfaat buat kesehatan dan meningkatkan kadar hidrogen di dalam darah. Karena masuknya hidrogen itu bisa masuk ke pembuluh darah tuh bisa lewat saluran cerna diminum gitu ya atau tablet hidrogen sekarang tuh ada juga di luar negeri tuh. Terus nanti dia masuk ke saluran cerna terus diserap masuk pembuluh darah. Tapi kalau yang pengen cara cepatnya bisa inhalasi. Inhalasi itu masuk ke saluran nafas, nanti dia masuk ke pembuluh darah paru-paru, masuk ke jantung, nyebar ke seluruh tubuh. Jadi masuknya ke jantung juga, maksudnya ke pembuluh darah juga, cuman jalurnya beda. Dan salah satu yang penting bagi orang yang gangguan fungsi ginjal kalau ada teman-teman di sini atau bapak ibu yang punya keluarga dengan cuci darah rutin kan biasanya minumnya dibatasi. Jadi dia pengen minum air hidrogen yang banyak tuh nggak boleh. Misalnya cuma boleh 1 liter ya udah 1 liter aja minum air hidrogen seharinya. Itu juga apa namanya nggak apa namanya ya maksudnya nggak terbatas lah. Nah dengan cara inhalasi ini tuh dia bisa masukin hidrogen lebih banyak ke badannya tanpa takut kelebihan cairan gitu. Nah, itu salah satu manfaat inhalasi itu untuk pasien-pasien kayak yang cuci darah, pasien-pasien usia lanjut yang nggak bisa minum banyak, atau misalnya pasien-pasien yang nggak sadar, misalnya kesadarannya kurang bagus, orang tua dengan eh, demensia, Parkinson yang minumnya sedikit, nah itu bisa dibantu dengan inhalasi. Itu Oh, artinya kurang lebih gitu. Tapi kalau pengen tahu apakah cukup atau enggak, memang harus diperiksa kadar di dalam darahnya hidrogen sebelum dan sesudah inhalasi. iya. Nah, biasanya gini dok, memang kalau di Indonesia ya, di negara kita, ya kalau ukuran atau panjangnya selang itu memang satu ukuran aja panjangnya. Jadi itu memang standarnya dari Kemenkes ya semuanya. Tapi yang pasti kalau ini saya bantu jawab juga, yang pasti teman-teman ketika ini memang cukup panjang itu tetap kok gas hidrogennya tetap kehirup gitu. Salah satunya dengan cara apa? Caranya itu apa ujung selangnya itu dimasukin ke dalam air. Biasanya tuh ada keluar gelembung-gelembung tuh. Nah, itu tandanya itu gasnya. Jadi meskipun itu cukup panjang, tapi itu bisa tetap kehirup. Nah, juga kita sudah buat ada video ya, video demo menggunakan alat gas hidrogen meter itu untuk mengukur kadar gas hidrogen yang dihasilkan sama ini
apa namanya hydrogen fountain gitu ya. Oke, lanjut lagi ya, Dok. Di Zoom chat Yuk, ini yuk. itu ya dari siapa tuh? Imin ya. Oke. Nah, dari ini Stephen Ong. Baca di Google, Dokter Budi Antariksa menyebutkan menghirup hidrogen bisa membuat paru-paru luka. Mohon penjelasannya ya. Ya, Tapi di tapi kedokteran tuh sebenarnya nggak bisa. tapi sebenarnya nggak ada penelitian. Jadi gini, oke lah kita bilang dia gitu ya. Itu dia ngomong gitu tuh bilang paru-paru bisa luka, tapi dia nggak kasih penjelasannya. Hmm. Ya, maksudnya kayak gini. Nah, Saya misalnya bilang, hati-hati jangan minum air jeruk, nanti bisa rusak paru-paru gitu. Itu kan di kedokteran tuh nggak bisa ngomong doang gitu. Jadi saya tuh harus bilang yang mengatakan bahwa minum air jeruk itu bisa merusak paru-paru atau merusak otak atau merusak apa tuh, dia harus ngasih penelitiannya. Ini loh di PubMed, tinggal ngasih tahu aja linknya, nggak usah, nggak, kalau di antara ke dokter, di antara para dokter tuh nggak usah ribet debat macam-macam. Ini saya baca iya, penelitiannya, ada penelitian inhalasi hidrogen bisa menyebabkan luka paru-paru. Tinggal tunjukin aja gitu, ini penelitiannya. Semua dokter langsung bisa lihat. Oh, tinggal nyari aja di PubMed. Oh, ini ada penelitiannya. Oh iya benar, memang merusak paru-paru gitu ya. Nah itu tuh kalau saya tuh bikin tulisan kan waktu itu penelitian tentang inhalasi hidrogen tuh. Itu tuh manfaatnya buat paru-paru, buat jantung, buat apa namanya otak, buat macam-macam lah, banyak kali buat saluran nafas yang lain gitu, buat alergi dan sebagainya. Itu tuh sama sekali nggak ada bahasan bahwa apa inhalasi hidrogen itu bisa menyebabkan luka di paru. Ya mungkin saya nggak baca kali, tapi kalau misalnya dokter yang tadi ngomong tadi bisa ngasih link aja, nih ada penelitiannya nih, ternyata yang inhalasi bisa menyebabkan luka di paru, kan tinggal dibahas aja penelitiannya. Sampai saat ini tuh nggak ada penelitian yang digunakan yang yang menunjukkan bahwa inhalasi hidrogen itu bisa menyebabkan luka di paru-paru gitu. Kalau ada ya nanti kita bahas aja, nggak masalah sih, kali aja ada yang kelewat penelitiannya. Tapi penelitian yang waktu zaman COVID itu tuh ada rumah sakit di Cina itu tuh dia menggunakan inhalasi hidrogen untuk mempercepat penyembuhan pasien-pasien dengan COVID yang berat gitu. Jadi iya. yang Nah, ini COVID Dok. itu kan saluran nafasnya keganggu. Ya dok, nah ini saya tampilkan aja lah dok ya, langsung ya. Yang ini dari portal Nah, berita di Kompas. Jadi si dokter tersebut, ini si dokter Erlang, dia itu komennya gini, kurang jelas nih kayaknya, gambarnya. ya kan, Oh ini udah. kelihatan Ya, nggak? Ya, ya. kayaknya bukan, kayaknya ini cuman, kayaknya dia bilang, dia tuh ngomong cuman kayaknya, ini cuman air dipanaskan jadi uap aja, atau dikompres jadi uap. Kan dari sini aja udah, harusnya sebenarnya sekelas dokter itu nggak boleh main apa ya, main kayaknya semua kan pasti mainnya penelitian ya gitu sih dok. Iya, enggak, kalau kalau di dunia kedokteran sih sebenarnya kita kalau diskusi itu tidak pakai emosi, kita nggak marah-marah, kita nggak Betul. apa namanya merendahkan kredibilitas orang lain. Kita cuma tukeran data aja gitu. Oh oke, kalau Iya. misalnya oke kalau gitu berarti ada yang penelitian yang menunjukkan bahwa inhalasi hidrogen bisa merusak paru-paru. Coba dong tolong di-share, nanti saya pelajari dulu, nanti kita diskusi lagi. Tinggal gitu aja sebenarnya, nggak ada marah-marah, "Tuh, kamu salah, kamu ini." Udah tinggal tinggal share. Kalau saya bilang Iya. air hidrogen itu, inhalasi hidrogen itu bermanfaat buat penyakit paru, aman. Saya tinggal nunjukin datanya aja. Ini penelitian-penelitiannya, silakan baca sendiri. Semua orang juga bisa baca. Semua dokter tuh bisa baca penelitian yang saya kasih. Nanti tinggal diskusi. Oh kak, menurut saya penelitiannya kurang kuat atau apa. Tapi kalau penelitian satu sih bisa aja satu kurang kuat. Tapi kalau penelitian ada 50 penelitian tentang inhalasi, semuanya bilang itu aman, semuanya bilang bermanfaat. Berarti kan itu yang lebih kita pegang dibandingkan pendapat orang tertentu, walaupun orangnya misalnya profesor siapa gitu, bahwa itu tuh Iya. merusak gitu, kurang lebih sih gitu. Oke. Oke itu ya untuk Pak Stephen Ong ya. Saya udah batu jawab. Nah ini dari Ricky, dok, apakah ini agak agak ini ya, dok, apakah penderita batu ginjal dan batu empedu itu bisa dibantu dengan air hidrogen dan bagaimana cara kerjanya? Kalau pasien, kalau yang untuk batu ginjal dulu ya, yang batu ginjal itu tuh sebenarnya yang tadi saya bilang kan masuk ke Amerika tuh tahun 2011 kalau nggak salah 2001. ya, masuk ke Amerika. Iya. Ya 2000 ya ada 2001 atau 2000, tadi ada catat saya lupa. Nah, salah Iya. satunya itu masuk American Family Physician Journal, apa namanya, situsnya American Family Physician. Nah, dia tuh bilang gini, kalau kita mau
waktu itu tuh belum terkenal air hidrogen itu, orang taunya tuh air alkali. Jadi kalau kita bikin kan pakai mesin itu masuk ke Amerika tuh ya, pakai mesin. Kalau pakai mesin itu kalau kita bikin air hidrogen itu pH-nya tuh jadi naik. Jadi pH-nya tinggi. Nah, itu tuh di American Family Physician situsnya itu dia bilang gini, kalau misalnya pencegahan batu ginjal itu pencegahan ya. Pencegahan batu ginjal itu ada bisa pertama Anda tuh bisa mengkonsumsi obat-obatan tertentu yang bisa mencegah batu ginjal. Yang kedua bisa banyak makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Yang ketiga Anda tuh rajin minum air yang sifatnya alkali, air alkali gitu. Itu tuh waktu itu masuknya tuh lewat situ karena waktu itu belum dikenal istilah air hidrogen gitu. Nah, jadi si air itu tuh bisa mencegah terbentuknya batu ginjal kalau untuk mencegah, untuk mengeluarkan jadi salah satu yang bikin pembentukan batu ginjal itu apa namanya airnya tuh terlalu asam gitu, apa si saluran kencing air yang masuk ke saluran kencing ke ginjalnya itu terlalu asam, banyak makan junk food, banyak minum soft drink gitu sehingga terlalu asam sehingga gampang terbentuk terbentuk partikel-partikel atau kristal-kristal yang nanti terakumulasi jadi batu ginjal gitu. Itu yang pertama. Jadi si air hidrogen itu bisa banyak sekali manfaatnya baik untuk pencegahan maupun untuk membantu pengeluaran batu ginjal. Dan untuk membantu pengeluaran itu salah satunya ada yang saya belum lupa bahas tuh si air hidrogen ini tuh ada penelitian bahwa air hidrogen itu bisa penyerapannya tuh lebih cepat gitu dibandingkan orang air biasa dan lebih cepat menghidrasi tubuh. Jadi kalau batu ginjal itu kan salah satunya faktor risiko itu dehidrasi. Kalau kita minum air dalam jumlah yang sama, yang satu air hidrogen, yang dua satu air biasa, si air hidrogen itu lebih cepat diserap karena molekulnya dikatakan lebih kecil, lebih cepat. Pokoknya ada penelitiannya banyak sekali yang bilang bahwa air air hidrogen itu tuh lebih cepat merehidrasi tubuh dibandingkan air biasa. Itu biasanya yang jurnal-jurnal sport medicine. Jadi penelitian pada atlet, penelitian pada orang yang olahraga ternyata kalau dikasih air hidrogen itu dia lebih cepat rehidrasinya. Nah, itu salah satunya penting sekali buat pengobatan maupun pencegahan batu ginjal. Kemudian kalau yang batu empedu itu ada beberapa penelitian waktu sebelum sebenarnya istilah air hidrogen itu baru sekitar tahun 2000-an pas ada jurnal khusus yang bahas ternyata air yang sifatnya alkali yang dihasilkan sama mesin yang di ACC sama Depkes Jepang itu ternyata airnya tuh komponen yang paling bermanfaatnya itu komponen hidrogen. Sebelumnya tuh disebutnya air alkali. Ada beberapa penelitian di Italia kalau nggak salah itu ternyata air hidrogen itu air yang sifatnya alkali yang dihasilkan sama mesin yang ternyata air hidrogen itu tuh banyak membantu pasien-pasien untuk membantu pengeluaran batu empedu. Ada beberapa 2 atau 3 penelitian gitu. Tapi yang itu terbatas nggak terlalu banyak gitu. Beda sama penelitian pada diabetes, pada hipertensi, pada yang lain. Tapi kalau misalnya dalam hubungannya dengan batu empedu kan faktor risikonya itu kegemukan ya, terus juga kolesterol yang tinggi ya itu 2 itu faktor risiko utamanya. Sementara kan kalau kita minum air hidrogen, ada penelitian yang menunjukkan bahwa air hidrogen itu bagus sekali bermanfaat untuk pasien-pasien dengan obesitas. Jadi bisa menurunkan berat badan, kemudian bisa menurunkan kolesterol. Jadi secara tidak langsung dia tuh mengurangi risiko terbentuknya batu empedu juga gitu. Jadi jadi bagus lah pokoknya air hidrogen minum aja nggak usah pusing tinggal minum itu sih. Bagus ya. Iya, betul betul ya. Luar Iya, biasa memang air hidrogen. Memang satu-satunya jenis air tuh yang paling wah penelitiannya itu udah ribuan gitu ya, Dok ya. Nah, lanjut kalau lagi, saya Dok ya. saya iya ya oke iya. Ya, gimana, Dok? Silakan. Ya, ya maksudnya gini, kalau kalau saya suruh ini olahraga tuh bagus banget buat kesehatan deh gitu. Itu tuh orang yang dari sini yang bisa olahraga rutin tuh paling dari penelitian tuh 20-30%. Walaupun tahu olahraga tuh bagus gitu buat kesehatan. Tapi yang untuk yang rutin itu susah. Olahraga tuh nggak gampang gitu. Nyuruhnya gampang, ngejalaninnya susah. Kalau minum air kan gampang itu tinggal ganti aja air yang biasa kita minum tuh ganti dulu, proses dulu bentar terus minum. Itu kan gampang banget gitu. Jadi pola hidup Iya, sehat yang betul. paling gampang tuh ya minum air ini gitu. Makanya jadi saya ada bingung kalau misalnya orang tuh mau minum tuh lihat dulu saya pengen lihat dulu penelitiannya takutnya ini udah minum aja lah itu udah apa namanya udah Iya, penelitiannya banyak keamanannya banyak dan gampang gitu ya. betul. Kalau saya suruh berhenti ngerokok, suruh olahraga, wah udah jalaninnya paling semangat sebulan 2 bulan setelah itu nanti berhenti berhenti gitu. Kurang lebih sih gitu. Iya. Yuk, ada pertanyaan lagi? Iya. Nah, karena gini, Dok, banyak orang Indonesia masyarakat kita itu ngertinya cuma merek air, Dok. Merek Aqua, Le Mineral, Pristine, Cleo dan segala macam. Taunya merek air, tapi mereka tuh nggak tahu yang namanya tuh jenis air, Dok. Gitu loh. Kandungan Iya. air minumnya dia tuh isinya apa aja tuh mereka nggak ada yang tahu.
makanya itu, Ya makanya kan saya yang dan tim yang itu yang si setiap Henrik hari ngelah ya. Gimana? Silakan. yang Henrik Wanda juga kan bilang water is the most important thing you can put in your body. Jadi air itu merupakan komponen paling penting yang kamu bisa masukin ke dalam tubuh kamu, melebihi makanan dan melebihi makanan maksudnya. Terus dia bilang juga but not all water is equal. Tidak semua air itu sama gitu. Jadi artinya akhirnya kan penelitian-penelitian menunjukkan bahwa memang nggak semua air itu sama. Jadi memang sama-sama penting gitu. Air tuh air mau mereknya Aqua atau apa segala macam itu penting buat kesehatan. Tapi kalau bisa kita rubah si air tadi tuh jadi air yang kaya akan hidrogen itu meningkat lagi manfaat kesehatannya itu sampai berkali-kali lipat gitu. Betul, betul, betul. Oke, Dok. Saya ada nanya lagi nih. Bell palsy, apakah bisa dibantu pemulihannya dengan terapi hidrogen? Ya, Bell jadi palsy. kalau kalau dari penelitian sih sebenarnya saya sih kalau nggak salah nggak pernah baca penelitian khusus Bell's palsy pada dengan air hidrogen gitu ya. Tapi intinya kalau penelitian air hidrogen pada berbagai kelainan saraf, kan kalau orang ada kelainan saraf tuh biasanya mekanismenya mirip-mirip lah antara yang stroke, ada yang Parkinson, antara yang Alzheimer, demensia gitu. Itu kan kelainannya mirip-mirip lah. Nah, itu tuh banyak sekali manfaat dari air hidrogen pada berbagai kelainan tadi. Juga jangan ngarepinnya gini loh, misalnya saya tuh punya kanker, saya minum langsung sembuh besok atau sebulan depan saya minum. Nggak gitu gitu. Jadi kita jalanin pengobatan. Jadi pola hidup sehat tuh kayak minum air hidrogen, olahraga, itu tuh bagus buat kesehatan. Tapinya tuh jangan ngarepin kayak keajaiban gitu. Kalau saya minum, saya semua penyakitnya sembuh. Gak gitu. Jadi makanya pencegahan itu penting. Mumpung ibu-ibu, bapak-bapak semua lagi sehat semua nih. Dari sekarang tuh ganti air yang biasa dikonsumsinya dengan air hidrogen. Itu bisa 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun lagi tuh masih tetap sehat. Kalau kita rutin minum air hidrogen. Tapi jangan nanti pas udah kena Bell's palsy, udah kena stroke. Ini saya mau minum, bisa sembuh nggak stroke-nya gitu. Karena proses orang tadinya normal terus sampai kena stroke itu kan prosesnya puluhan tahun gitu. Nggak orang tuh sekarang darah tinggi bulan depan kena stroke atau tahun depan kena stroke. Ini sekarang darah tingginya sekarang umur 40, kena stroke-nya tuh mungkin umur 55, umur 60. Berarti prosesnya itu 20 tahun. Terus tiba-tiba datang orang yang datang stroke, ini saya minum air hidrogen bisa sembuh nggak stroke saya gitu. Minimal tuh kalau dibandingin orang yang kena stroke, ada penelitiannya tuh kalau orang yang kena stroke terus dia minum air hidrogen dibandingin orang yang kena stroke minumnya air biasa, ternyata kualitas hidupnya, obat-obatan yang dipakainya, terus juga apa namanya? Efek samping berbagai komplikasi yang lain tuh jadi lebih bagus dibandingkan orang-orang yang stroke yang minumnya air biasa gitu. Jadi dari segi kualitas hidup nggak bisa kalau nggak sembuh buat apa saya minum air hidrogen kalau stroke saya nggak sembuh juga. Tapi dibandingin minum air biasa jauh lebih banyak manfaatnya dan terbukti secara ilmiah tuh dia tuh lebih bagus dibandingkan kalau si orang stroke tadi atau orang Bell's palsy tadi minum air biasa gitu. Oke, Kurang lebih sih gitu. ya. Oke, oke ya. Oke. Thank you, Dok. Nah, kita lanjut lagi ya.